Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas kebaikannya ya, atas perhatiannya. Timernya makan. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Aku tidak pernah kasih izin ya, yang sudah berulang kali aku sampaikan kepada kalian ya, terkait video-video yang banyak dimaling, dicolong ya. Maka bagi mereka yang ingin mengambil bagian dalam dakwah ini ya silahkan, aku justru senang. Cuman tolong ikuti aturan main yang aku sampaikan, yaitu linknya yang di-share ya. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong nggak karu-karuan, kamu re-upload nggak ulang. Itu aku yang nggak pernah kasih izin. Selanjutnya, semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian ya. Aku ucapkan terima kasih ya, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan ya. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ba'da subuh kita langsung naik rekod ya. Tak minum kopi dulu biar enggak tersendat-sendat kalau ngomong. Ini kopi morning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan, terjemahannya sudah kita terjemahkan separuh jalan ya. Jadi tidak lagi pisau, yang awalnya pisau ini sudah kita buang ya. Pisau sudah kita buang, maka jadilah dia yang kita ambil tenang. Kalau ada yang mau menerjemahkan sangat tenang, monggo silakan, kalau memang itu terdukung oleh aturan main lisanul arabiannya ya. Jadi secara lugotan itu masuk, ya enggak masalah. Jadi maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka ya, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka dipersilakan duduk dengan sangat tenang. Ya nggak apa-apa kalau mau begitu ya. Kalau gimana ya? Aku sih rasa aku setuju begini. Tapi kalau ada yang mau menambahkan dengan sangat tenang dan itu didukung lisanul arabiannya, ya monggo gitu. Cuman secara rasa aku lebih senang begini. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka
di, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka dipersilahkan duduk dengan tenang. Nah, gitu. Rasanya lebih pas kalau ditambahi dipersilahkan duduk dengan sangat tenang. Nah, itu secara rasa aku agak terganjal. Cuman kalau kalian mau menerjemahkan gitu dan itu didukung oleh lugotannya, ya silahkan, ya nggak ada masalah. Oke, ini sekarang kita masuk seri yang ke-6. Apakah ini akan menjadi seri tamat? Aku belum tahu juga. Kita mengalir aja. Seri yang ke-6, ya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua berikutnya, maksudnya ya. Ini kita bagi ini di bagian pertama, bagian kedua berikutnya. Yang kita kemarin sudah terjemahkan bahwa Kanjeng Nabi Yusuf itu adalah terkenal dengan sosok yang muksinin, baik, ya. Itu harus kita pahami dan sudah kita kaji kemarin. Kita menukil 3 ayat. Jadi tidak physically tapi psikis, ya. Oke. Jadi nilai lebihnya itu di psikisnya, bukan di fisiknya. Matanya belok, hidung mancung, rambut ikal, enggak begitu, ya. Tapi di muksininnya itu. Oke, supaya aku tidak menulis 2 kali, kelanjutannya di atas saja ya, di atas. Ini aja yang kita hapus. Yang jelaskan sudah tahu ini. Ya, ini kita hapus. Oke. Nanti aku lanjutkan di atas ini ya. Oke, dia biar kering dulu. Karena kalau nggak kering, ditulisnya nggak bisa. Ini bagian pertama ya. Yang kemarin sudah kita selesaikan. Sekarang kita ke bagian kedua, kelanjutannya ini. Ini kan koma ini ya. Sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Palu ya. Dari berubah lagi dia. Dari Aceh ini, Kota Cane. Ya, begini. Arfa Solo, anak Kota Cane. Nyemak Gus, top paten kali. Terima kasih ya. Salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Aceh, khususnya Kota Cane ya. Salam Isra semuanya ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Dari Aceh kita turun ke Palembang ya. Assalamualaikum Palembang nyimak Gus. Nggak sabar nunggu seri membersihkan kisah Yusuf Zulaikha tamat dan kita semua clear ya. Dalam menanggapi cerita sesungguhnya menurut Al-Quran. Pertanyaan saya mewakili saudara MBR. MBR tanya di mana? Kok dia nggak ada tanya? Udah tanya ke MBR. Bagaimana cerita Nabi Yusuf sampai bisa diangkat oleh raja menjadi menteri pada zaman itu? Mohon maaf pertanyaannya sedikit beda. Salam Isra juga untukmu. Kalau itu sih kan sudah dijelaskan sama Al-Quran ketika beliaunya mempunyai kemampuan forecasting. Kemampuan forecasting itu membaca apa yang terjadi di depan ini, dibaca, dan kemudian bukan hanya sekedar dibaca, disiasati supaya kondisinya bisa terkendali ya, lewat yang mentakwil ya, takwil mimpi itu. Dan akhirnya kan dia kalau zaman sekarang itu jadi dipasrahi menteri ekonomi kan, dan itu juga menjadi sebuah argumentasi yang bisa dihadirkan
Kan banyak orang bilang begini, jabatan itu nggak boleh diminta, jabatan itu nggak boleh diminta. Siapa bilang? Kalau kita baca konteks itu Yusuf itu minta loh itu jabatan itu, ya. Jadi kita boleh minta jabatan selama memang kita punya kapasitas atas skill, atas talenta, atas kemampuan dari apa yang kita minta itu. Lah misalkan ada orang minta maju kepada presiden, ya habis pemilu gitu ya, presiden terpilih, terus dia minta dijadikan menteri science and teknologi, tapi dia nggak ngerti sains, nggak ngerti teknologi, ya kan, ya babak belur lah, ya. Tapi kalau dia minta jadi menteri sains dan teknologi, memang dia expert di bidang itu boleh gitu loh. Jadi meminta jabatan itu boleh. Kan kita sering sih ya, kalau ada orang-orang tua kita sedang rapat, sedang apa, memberikan sebuah organisasi atau apa gitulah ya, ataupun di dalam perusahaan, kan sering kita bilang jabatan itu nggak boleh diminta gitu. Siapa bilang? Boleh ya. Nabi Yusuf itu kan kalau kita baca itu seluruh ayatnya itu ada yang itu mengesankan beliaunya minta dan diberi oleh si Al-Aziz ya, dan memang orang Jawa bilang sembodo, mumpuni, sesuai. Dia untuk ngurus masalah ekonomi dan dia memang pakar ekonomi gitu loh. Ya. Karena kepakarannya memforecasting, membaca apa yang terjadi dan disiasati. Yang kemarin ditanya yang 7 tahun panas, 7 tahun hujan itu, tapi hati-hati juga memahami itu, akhirnya diangkat dan menjadi ring 1 dalam kekuasaan kerajaan Mesir saat itu. Padahal dia orang Israel. Hebat kan? Karena apa? Karena muksinin itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu ya gaming siapa ini? Zidan Gaming Palembang gitu ya. Oke. Berikutnya Kang Tommy Rahmawanto. Assalamualaikum Jogja nyimak Gus. Nggih, waalaikumsalam. Kata tokota'a, ya, kalau Indonesianya sih takata'a ya. Saya temukan di Quran surat Al-Baqarah 166 di ayat tersebut ada kata yang terjemahannya hubungan yang terputus. Ya. Hubungan yang terputus. Tajuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunda Zulaikha memang menggelitik dari dulu. Terjemahannya sebab poinnya kisah asmara. Mosok sesederhana itu kah? Dan Al-Quran itu jarang bahkan nggak pernah sih ya berkomentar tentang pribadi ya. Karena dia untuk panduan secara publik gitu. Makanya orang-orang yang nggak tahu kenapa di Al-Quran tidak ada dijelaskan siapa bapak Kanjeng Nabi Muhammad, siapa bundanya. Al-Quran itu bukan buku biografi. Ya, nanti kalau mau tahu itu bacanya bukan di Al-Quran tapi di kisah kehidupan Kanjeng Nabi ya. Itu banyak, mau karangan siapa saja yang nyusun banyak itu ya. Oke, Kang Tommy Rahmawanto ya, memang aku bilang kemarin itu putus. Yang putus hubungan, yang putus tangan tuh tinggal apa yang putus, tapi itu putus, terpisah ya. Terima kasih masukannya ya. Matur nuwun. Jogja, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Jogja. Taruh sana tuh, ini ganggu bapak ini. Apa ini? Berikutnya Kang Samsul Yatim ya. Kang Samsul Yatim nyimak setelah maghrib. Oh, sibuk dia jadi nontonnya maghrib. Salam Isra untuk semua.
Di masjid desa saya masih ada pancer. Oh iya, namanya pancer tuh ya. Terbuat dari besi stainless. Kok di tempatku dulu bukan stainless tapi kuningan. Ya warnanya masih kuning gitu. Tapi kuningan yang kelas wahid itu kadarnya. Dulu masih kecil Pak Yai selalu melihat bayang-bayang untuk sholat. Kalau mendung baru kami lihat jam. Mantap. Selanjutnya salam Isra ya untuk Kang Sanul Latim bersama saudaraku yang ada di Pandaan. Semoga perjalanannya, dinas jalan-jalannya ya, driver, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan keselamatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya dari Pandaan kita ke mana ini? Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kalau digabungkan begitu. Langkat hadir Gus. Terima kasih atas dalam berbagi informasi ilmunya Gus. Semoga Gus dan keluarga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, doa baiknya semoga tercurahkan juga bagi yang mendoakan ya. Salam Isra untukmu, untuk semua saudara muslimku di Langkat, Sumatera Utara. Berikutnya Alip. Alip ini juga jago, King Road ini. Tapi dia bukan truk, bukan seperti Kang Samsul Yatim truk ya. Kalau ini travel. Jadi yang diangkut manusia, bukan barang. Alip. Salam Isra kemana aja lu. Salam untuk semuanya. Lama saya tidak join komen di channel ini. Semoga sehat, bahagia selalu. Dari Depok, tetangganya Betawi. Oke, matur nuwun. Terima kasih untuk Alip. Depok tetangga. Aku heran, Depok tetangganya Betawi ini gimana maksudnya? Justru orang Betawi banyak di Depok. Betawi itu nama suku atau nama tempat sih? Kok Depok tetangganya Betawi? Depok tetangganya Jakarta. Yang hidup di Jakarta orang Betawi gitu. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kita bikin asik-asik aja ya. Berikutnya Pridom. Setuju grid penjelasannya atas makna dan hikmah di balik dongeng. Masih memahami alur Bunda Zulaikha. Tenang ya, tenang menjelaskan, sangat logik. Salam Isra Pak Guru, ke salam Isra. Kalau bukunya sudah datang aku kasih kabar ya, karena katanya kemarin aku kirim pakai JNE 2 harian ya. Freedom ya, ini Freedom ada di Bogor. Oke, atur nuhun sadayana. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Bogor. Kemudian aku juga nggak tahu ini cewek tak cowok CU ini. Untuk CU ya. Nanti aku bilang Mas ternyata Mbak, aku bilang Mbak ternyata Mas. Kurang lebih ada 30 bentuk kalimah dari jar sikin, sakinah, sin, kaf, nun ya, dengan 69 ayat yang memuatnya berdasarkan indeks Al-Qur'an Al-Mujam ya. Dan sejauh yang kami tahu hanya satu yang diterjemahkan mainstream, yaitu pisau, Yusuf 31. Oke, terima kasih untuk CU ya atas konfirmasinya ya, atas konfirmasi dari penggunaan kata yang 69 dengan jader, sin, kaf, dan nun ya. Matur nun. Salam Isra untuk semua keluarga muslimku yang ada di Bandar Jaya. Nanti kalau kita ketemu, aku ke Bandar Jaya, kita mampir ke Taniran ya. Masih ada Taniran di sana. Taniran itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 ya. Taniran itu rumah makan Padang, namanya Taniran. Oke, Bandar Jaya ya, penuh kenangan. Terima kasih CU ya, oke, atas konfirmasinya. Kemudian kita ke Bandung, Kang Hermanan Nata Wijaya. Alhamdulillah hadir, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Bandung. Mbah Jenggot, waduh kok persamaan tanggal lahir saya juga ngawut.
karena orang tua nggak ingat salam Isra juga untukmu. Senasib dong kita ya. Oke, matur nuwun Pak Jenggot. Kemudian Kang Mas Juwanto ya. Juwanto Anto. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bumi yang tandus menjadi gembur, rumput yang kerdil dan kering menjadi menghijau. Cara penyampaian jenengan apa ini? BGKN kok apa sih? Bagaikan, ya. Bagaikan hujan bercampur halilintar goblok. Tapi itulah cara menghantam keegoan netizen, ya. Kayak saya. Lanjut Gus, sehat selalu. Oke, terima kasih. Goblok sayang tapi ya. Oke, aku baca komenmu jadi aku ingat sebuah lagu ya. Rumput yang kerdil dan kering ya. Ada lagu waktu aku masih keren dulu. Sejak kau katakan cintamu kasih, sungai yang kering berombak kembali. Nggak kenal kalian lagu itu, lagu tahun berapa itu ya. Oke, matur nuwun. Sekarang Kang Ali Prastio. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru, masih menyimak seri 5 membelah dongeng kisah Nabi Yusuf dan Bunda Zulaikha. Salam Isra. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Batam. Kemudian Kang Irfan Alabar, terima kasih atas penjelasannya. Lerem, mengendap seperti kopi yang bubuknya sudah mengendap di dasar gelas. Mantap. Palerman, tempat peristirahat untuk mengendapkan segala penat di tubuh dan pikiran. Mantap. Jadi yang mengendap itu semua apa ya? Yang menjadi beban pikiran gitu ya. Oke, terima kasih sudah di breakdown, sudah dijelaskan oleh Kang Irfan Al-Akbar atas palermannya. Dia butuh suasana yang tenang ya. Waduh, kita berpacu ini. Nanti kalau dia terus bersinar silau, nggak bisa nulis ya. Aku cepatkan bacanya. Kang Abdul Muluk, assalamualaikum, salam Isra Gus dari Serdang, nyimak kajiannya ke mantap. Kang Anto Double Shop Indramayu hadir, salam Isra, Islam rasional selalu share. Mantap, selalu di share ya linknya. Teman-teman lain mungkin bisa mengikuti jejak Kang Anto Double Shop. Berikutnya Kang Saran Gipari menyimak setelah tayang 40 menit. Setelah biasanya cerah, pagi ini kembali diselimuti mendung. Mendung kan tak berarti hujan. Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru, pasang otak mendengarkan kajiannya. Semoga bisa paham. Salam Isra dari Palu. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Aljus Masduki 10B maning Mbah Gono Nyonge. Waduh, nggak ngerti aku bahasanya, ribet ya. Intinya salam Isra untukmu dan terima kasih untuk Kang Mas Aljus Masduki. Gono Nyonge, Mbah Gono Nyonge gitu. Oke, selanjutnya Satria Bagus Jakarta, nyimak Gus number 4 nomor 4. Matur nuwun. Roro Jonggrang nomor 3. Rini Demak Bintoro hadir Gus. Masjid Agung Demak juga gitu. Sudah direnov tapi tiangnya masih ori. Mantap, dia berikan deskripsi sangat bagus nih, tapi aku nggak bisa baca ya, waktunya berbagi. Oh iya ya, masjid itu ada di Demak ya. Berarti nanti kalau aku pingin lihat itu masjid ke Demak, bisa kamu jadi guidingnya ya. Yang ceritanya katanya itu si tiangnya itu bukan dari kayu yang utuh ya, dari serpian-serpian kayu yang disatukan gitu ya. Mantap dari soleha kita Rini ya, mantap. Terima kasih, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Demak. Kang Irfan Al-Akbar masih ikut menyimak kabut dogma asmara Yusuf Zulaikha dari Kerinci Jambi. Mantap. Matur nuwun, salam Isra untukmu. Semoga selalu dapat perlindungan Allah dalam setiap langkah kerjanya ya. Juragan bendungan kita. Oke. Sekarang kita terjemahkan bagian yang kedua. Ini tuh. Ini sampai tenang tuh ya. Sampai tenang. Nih, lanjut nih. Berarti tenang terus apa itu? Kemudian sebentar, Bapak mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi aku ingatkan,
Aku memberikan kebebasan loh ya. Kalian mau setuju monggo, nggak juga nggak apa-apa ya. Yang aku perlukan tuh pemahamannya. Ya, peta road map atau peta jalan yang aku tawarkan tuh kalian paham gitu. Nanti setelah paham mau diterima ditolak nggak ada masalah ya. Atau ada terjemahan yang lebih canggih dari ini juga monggo silakan, nggak apa-apa. Oke loh, tenang terus. Dari sini ya, dari sini kita ke sini ya. Kemudian dia berkata, keluarlah kepada, wah kalau kesana dia sinar ya, kepada mereka. Titik. Terus ketika perempuan nih ya, perempuan ini ya. Oke, lanjut. Itu melihatnya. Itu hanya itu ke Kanjeng Nabi Yusuf ya. Melihatnya, Mereka terpesona. mereka terpesona, takjub, terpesona dalam kurung. Aura kebaikan. Apanya yang membuat terpesona? Ini yang sudah kita bilang kemarin, muksinin, aura kebaikan. Nih ya. Oke, lanjut. Kepadanya, koma. Oh, habis. Bentar. Kepadanya dan mereka lagi, mereka memotongkan mereka sendiri. nah ini memotong tangan, jadi bukan mengiris ya, mereka sendiri. Titik. Nih ya, aku kasih tanda kutip ya. Lanjut. Seraya berkata. Seraya berkata, lihat ini, Malik ya, aku sudah kasih referensi, nggak aku jelaskan tapi aku kasih referensi aja. Malik Yaumiddin. Jangan ketika ada Malik, Malak, terus ke malaikat, jangan. Apa tuh? Berkata? Maha sempurna Allah. Titik. Maha sempurna Allah. Titik. Lihat ini. Ini beda banget. Apa tuh? Orang apa? Orang Hazard itu ya. Orang apa? Ini ya. Apa? Tanda tanya ya. Ini bukan orang biasa. Waduh, nggak cukup tuh. Pelan-pelan ya. Ini bukan orang biasa, Melainkan orang yang bisa menguasai kemuliaan. Titik. bisa menguasai kemuliaan ya. Ya toh? Nah, ini nggak nampak ini di sini. Coba lihat di videonya, nampak nggak kena cahaya dia? Nampak? Kemuliaan ini agak nanggung, harusnya diketerjemahkan kemuliaannya ya. Tapi aku berusaha tekstual tapi ya kalian tambah sendiri lah ya. Nggak, tapi ngerti kalian. Nah, jadi diksi apa di situ malak ya. Bukan malaikat, tapi menguasai. Menguasai apa kemuliaannya? Kemuliaannya apa? Yang ini, yang muksinin ini, aura kebaikan ini ya. Jadi lengkapnya
Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka dipersilahkan duduk dengan tenang. Kemudian dia berkata, keluarlah. Siapa yang disuruh keluar? Yusuf. Keluarlah kepada mereka. Siapa mereka? Perempuan-perempuan itu. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, Nabi Yusuf, ya, mereka takjub. Ada yang takjub, ada yang terpesona. Mereka terpesona. Persona terhadap apa? Muksinin, kebaikan, aura kebaikannya. Kepadanya, ya, terpesona kepadanya, ya, dan mereka, nah ini, memotong tangan mereka sendiri, ya, seraya berkata, Maha sempurna Allah. Orang apa ini? Hada. Orang apa ini? Itu hada, ya. Ini bukan orang biasa, melainkan orang yang bisa menguasai kemuliaannya. Kemuliaan itu berarti kembali ke nias ini, ya. Ini yang aku bilang, aku memahaminya sebagai kata majemuk, memotong tangan mereka sendiri, ya. Nggak bisa ini dipahami secara tekstual, karena dipahami secara tekstual nggak ngena dia. Seperti kemarin aku bilang kan, kotok toruk itu bukan memotong jalan nyalip di lalu lintas, bukan, tapi begal, rampok, jambret, itu disebut kotok toruk itu, ya. Seperti ini, memotong tangan mereka sendiri, ya. Ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Bisa jadi ini menjadi kata majemuk, ya, memotong tangan mereka sendiri. Artinya apa? Yang selama ini salah, ya, pandangannya dari perempuan-perempuan itu mereka potong, gitu, ya. Ini, ya, perempuan-perempuan itu, ya, pandangannya dipotong. Kan ini korelasinya ke sini. Merekanya kan ke sini. Merekanya ini kan larinya ke sini. Gitu, ya. Jadi mereka memotong pandangan-pandangan yang keliru, ya, kepada Bunda Zulaikha, ya. Sehingga mereka mencerca, ya, cercaan ini. Ya, dan tahu bahwa si Kanjeng Nabi Yusuf itu benar-benar membuat mereka takjub, terpesona, ya, tentang apa? Tentang muksinin kebaikannya, sampai dikatakan Maha sempurna Allah. Orang apa ini? Ini bukan orang biasa, melainkan orang yang bisa menguasai kebaikannya. Jadi orang baik. Maka dari sini kita tahu, ya, kalau masih mau baca surat Yusuf ketika istrinya hamil atau saudara penumpangnya hamil, itu harapannya bukan wajahnya ganteng, tapi ganteng kepribadiannya, ya. Yang kita bahas kemarin yaitu tentang muksininnya, ya. Bentar, tuh kita sudah bahas di surat Yusuf ada 3 ayat kemarin, ya, bahwa benar-benar beliau itu muksinin. Itu bisa kita lihat di surat Yusuf 22, 36 dan 78, ya. Jadi pendekatannya tidak fisikly. Kalau sekarang fisikly supaya ganteng, ya memang sih kalau kita punya anak ganteng secara fisikly, ganteng secara karakter kepribadian, ya bagus-bagus aja. Tapi yang jadi stressing pointnya di sini itu tidak berbicara itu. Ini berbicara tentang sebuah karakter kebaikan. Oh, ini orang baik, sehingga yang melihatnya takjub, ya, takjub. Mereka sampai-sampai bilang, wah, orang apa ini, ya, benar-benar bisa menguasai kemuliaannya, gitu, ya. Jadi beda. Kita bandingkan dengan
terjemahan umum ya, jauh. Karena terjemahan umum dari awal sudah bermasalah dari Knife ya. Knife, you know what is the meaning Knife? Itu lagu idolaku dulu waktu masih kuliah, Knife. Ya, coba kamu tulis di YouTube Knife, itu kan melo banget lagunya dan sangat asik ya. Kalau diumumkan begini, seraya mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Ya, benar-benar malaikat yang mulia. Kalau aku enggak, orang apa ini? Mana ini tadi? Ini bukan orang biasa. Orang apa ini? Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa, melainkan orang yang bisa menguasai kemuliaannya. Jadi di situ ada, kita lihat di situ ya. Di sini kan diterjemahkan malaikat. Ya. Ada diterjemahkan malaikat di sini. Sebentar aku lihat. Malak ya, malakul karim ya, malaikat. Kalau aku enggak, bukan malaikat ya, menguasai ya, Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Apa yang dikuasainya? Kemuliaannya. Lebih tepat gimana ya? Eksistensi dalam kemuliaannya itu loh, dijaga jangan sampai tercemar gitulah kira-kira ya. Oke, jadi jauh beda memang ya di sini. Malaknya itu bukan malaikat tapi menguasai. Aku kira ini sudah selesai apa yang aku tunaikan untuk siapa yang request ini, soleha kita Erni, Bu Guru siapa? Erni sopo jenengmu? Rini tak Erni? Lupa aku. Ya itulah ya, lupa aku. Erni Ratnawati atau siapa gitu yang di Demak ya. Untuk kamu dan untuk semuanya ya. Khususnya untuk kamu dan tapi juga untuk semuanya. Aku menerjemahkannya begini. Ya. Dan aku ingatkan lagi, bagiku yang penting kamu pahami kerangka berpikir yang aku tawarkan. Kalau kamu cari yang seperti ini memang tidak ada. Coba kamu googling lah. Kan banyak tafsir-tafsir yang seperti ini nggak ada. Ya, nggak ada yang seperti ini. Ini hasil diskusiku dengan Ustadz Ahmad ya, bagaimana sebetulnya kita membaca ini ya. Nggak ada. Kesalahan itu pertama kali awalnya setelah kita lihat Sikina itu bukan pisau, tapi tenang. Berikutnya, yang membuat terpesona itu bukan physically, tapi psikis. Berikutnya lagi, menguasai, bukan malaikat. Nah, kalau di sini kan orang, oh ini siapa ini? Ganteng kayak malaikat. Dari mana kamu tahu kalau malaikat itu ganteng? Coba tanyalah penafsir-penafsir yang umum itu, yang mainstream itu, sampai tahu dari mana kalau malaikat itu ganteng gitu loh. Ya, jadi karena gantengnya, oh ini bukan manusia, ini malaikat. Kalau aku enggak, bukan malaikat secara personal, tapi kemampuan menguasai, ya malik, ya. Oke, sebagai penutup ini tamat tuh ya. Ini tamat. Aku bacakan sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu maksudnya ya, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diperintahkan ya duduk dengan tenang ya, dipersilahkan duduk dengan tenang. Oke. Yang kedua, ini kan kita bagi dua. Yang pertama, yang kedua. Kemudian dia berkata, ini fi'il amr ya, keluarlah kepada mereka. Maksudnya Bunda Zulaikha kepada Kanjeng Nabi Yusuf, keluarlah kepada mereka gitu. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, Kanjeng Nabi Yusuf, mereka terpesona. Atas apa? Aura kebaikan yang sudah kita bahas ya, Muksinin. Ya. Mereka terpesona kepadanya dan mereka, nah ini,
memotong tangan mereka sendiri. Akhirnya mereka memotong tangan mereka sendiri, membuang ya pandangan mereka yang keliru yang menjadikan mereka memberikan cercaan, ya, dipotong, dibuang, ya. Seraya berkata, Maha sempurna Allah. Orang apa ini? Ini bukan orang biasa, melainkan orang yang bisa menguasai kemuliaannya. Jadi kemuliaan Kanjeng Nabi Yusuf dibangun atas kebaikannya dan itu memancarkan aura. Itulah yang bisa kita ambil dari sosok Kanjeng Nabi Yusuf, yaitu muksinin. Oke, aku ulangi lagi, ini edisi tamat dan kalian terserah, karena ini memang tidak diketemukan terjemahan seperti ini, mau diterima monggo, ditolak juga tidak ada masalah. Ya, sampai di sini dulu ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, ya, jaga Al-Quranmu, jadi bingkai keislamanmu, keimananmu yang indah, simpan dalam hatimu. Tetapi tetap jangan lupa memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Matur nembah nuwun.